Parman menuju Selipi tersendat karena badan truk menutupi ruas jalan. Truk muatan kayu dini hari tadi terguling di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Evakuasi sempat terkendala lantaran petugas dari unit laka Lantas Jakarta Barat dan sang sopir harus membongkar isi muatan terlebih dahulu. Badan truk yang menutupi sebagian jalan menyebabkan kemacetan. Meski tidak mengalami luka berarti, namun kecelakaan sempat membuat sang supir mengalami syok akibat benturan. Sebanyak 2 unit truk derek milik unit laka lantas Jakarta Barat telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi badan truk. Informasi lainnya, pemirsa, pendaki asal Jakarta terjatuh dan meninggal dunia di Gunung Latimojong, Nrekang, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban oleh warga dan pendaki lain berjalan dramatis. Evakuasi pendaki asal Jakarta yang meninggal dunia di Gunung Latimojong berlangsung dramatis. Korban atas nama Basuki Rahmat Surahman meninggal dunia saat mendaki Gunung Latimojong, satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia pada Rabu sore. Diduga, korban terjatuh dan terguling di jalur pos 3 saat menuju puncak Latimojong, yakni Rantai Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Pendaki dari Jakarta yang mengalami kecelakaan di antara pos 2, pos 3 menuju ke puncak Gunung Latimojong, dan kronologinya dia terjatuh dan terguling sehingga menyebabkan hilangnya nyawa atau meninggal. Jasad korban yang telah dievakuasi dari Gunung Latimojong dibawa ke Puskesmas Buntu Batu, Nrekang, dan akan dipulangkan ke kampung halamannya di Jakarta. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung restoran di Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk saat petugas menggelar operasi justisi. Pemerintah Kota Padang membatasi jam operasional kegiatan usaha hingga pukul 10 malam. Dulu Pak, saya kan bilang, udah semuanya kalau nggak mau dengar tarik semua. Tamu saya banyak belum menyelesaikan pembayaran Pak. Pria ini terlibat adu mulut dengan aparat Polresta Padang dan Satpol PP yang akan menutup restoran di Jalan Arif Rahman Hakim. Karena meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah Kota Padang membatasi jam operasional kegiatan usaha hingga pukul 10 malam. Operasi justisi ini digelar secara rutin oleh petugas gabungan di sejumlah tempat keramaian. Jadi komplain kami menggunakan masker katanya. Nah, untuk pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya dengan penggunaan masker saja, tetapi bagaimana dengan aktivitas berkerumun. Nah, seperti itu kita sampaikan, yang bersangkutan tidak terima. Nah, maka kami jelaskan, kami sampaikan, kemudian kami bawa ke Polresta Padang untuk kita lakukan tindak lebih lanjut. Dalam operasi ini, sebanyak 127 orang terjaring dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk dites swab. Mereka juga diganjar sanksi denda 100 hingga Rp250.000. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pengemudi taksi online protes saat diderek petugas di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sopir berdalih hanya menepi sebentar karena terlibat kecelakaan. Posisinya kan habis kecelakaan, Pak. Baru nyampe sini habis nari. Nanti silahkan Bapak ke kantor disub ya. Pengemudi taksi online ini protes kepada petugas saat kendaraannya yang terparkir di bahu Jalan Prawira, Senen, Jakarta Pusat diderek petugas. Pria ini meminta agar petugas melepaskan kendaraannya yang telah tersangkut mobil derek. Kalau misalkan saya nggak kecelakaan sih mungkin saya nggak bakal minggir. Cuman salahnya saya nggak nyalain hajat itu doang. Makanya tadi saya kaget, Bu. Saya kaget, makanya tadi saya langsung mundur posisinya. Sopir juga adu mulut dengan petugas, berdalih bahwa mobilnya hanya menepi karena kecelakaan. Pria ini juga protes, menuding petugas tebang pilih dalam menindak. Lagi apain Bang? Habis kecelakaan. Nah ini Kecelakaan di derek. Nah ini kan ada juga yang nggak dibawa Bang. Iya, ini gimana, Bang? pilih kasih nih, yang lain dibawa, yang enggak saya dibawa. Petugas pun berdalih tidak serta-merta melakukan penindakan jika pengemudi tidak melakukan kesalahan.
Ya, itu mungkin karena kita ya petugasnya melihat apa mungkin dia buru-buru apa bagaimana ada keluhan yang lain ya. Makanya dari pihak lantas mengasih tilangan. Pada razia kali ini, petugas berhasil menderek paksa 8 mobil yang terparkir sembarangan di bahu jalan di kawasan Senen dan sekitarnya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang di Puncak Bogor menangis dan protes saat lapaknya dibongkar petugas gabungan. Ratusan lapak tersebut terpaksa dibongkar karena kerap menimbulkan kerumunan wisata. Pedagang kaki lima atau PKL ini menangis saat lapaknya di kawasan perkebunan teh Gunung Mas dibongkar paksa petugas gabungan polisi dan Satpol PP. Dalam operasi kali ini, petugas Satpol PP membongkar 130 lapak PKL yang dinilai menimbulkan kerumunan wisatawan, sehingga menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Puncak Bogor. Pihak Satpol PP sebelumnya sudah memberikan surat peringatan kepada para PKL. Namun sampai 3 kali surat peringatan diberikan, para PKL tidak mengindahkannya. Dan memang itu area yang sering kali dijadikan tempat nongkrong dan berpotensi menjadi klaster. Ketika ada weekend, ya banyak sekali masyarakat yang datang ke area tersebut tanpa menggunakan protokol kesehatan yang benar. Makanya dalam hal ini kami dari Satgas Covid Kabupaten Bogor segera menyikapi dengan cara membersihkan tempat-tempat di situ, ya, dan dikembalikan lagi kepada fungsinya. Yaitu. Selain menimbulkan keramaian, berjualan di kawasan ini dinilai berbahaya karena lapaknya berdiri di atas tebing yang rawan longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tim Densus 88 sejak Jumat pekan kemarin menangkap 13 terduga teroris di wilayah Kabupaten Merauke, Papua. 2 diantaranya sudah disiapkan menjadi pengantin bom bunuh diri. Dua terduga teroris kembali ditangkap tim Densus 88 pada Senin dan Selasa kemarin di dekat Bandara Mopah, Merauke dan di daerah Buti, Kelurahan Samkai. 11 orang terduga teroris lainnya juga diamankan di tempat wilayah berbeda di Merauke. Dari ke-13 terduga teroris, 2 orang diantaranya telah disiapkan menjadi pengantin bom bunuh diri. Teroris yang ditangkap merupakan kelompok teroris yang pernah melakukan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Densus 88 juga mengamankan barang bukti berupa benda cair berbahaya dan buku-buku tauhid. Tentunya kita tidak mau kecolongan, makanya kita lakukan segera penangkapan. Yang Makassar itu berlatih dulu di Merauke, baru dia ke sana melakukan kegiatan di sana. Macam-macam, tapi yang kelompok Merauke semua di Merauke. Ada sebagian besar di Makassar. Kelihatannya ada pengembangan. Aja kita tanya dari teman-teman Kadensus, karena Kadensus yang didekatkan di tanah di Papua itu belum kembali, masih bekerja. Tentunya kita berikan kesempatan. Pasca penangkapan belasan terduga teroris, situasi keamanan di Kabupaten Merauke, Papua kondusif. Pengamanan di sejumlah gereja dan masjid serta tempat keramaian dan fasilitas umum ditingkatkan. Dari Merauke, Papua, tim iNews melaporkan. Dalam upaya merajut keberagaman dalam bingkai NKRI, mahasiswa Papua di Kota Makassar, Sulawesi Selatan gelar festival budaya. Festival menyajikan sejumlah tarian tradisional asal Papua dipadukan dengan tarian 4 etnis dari Sulawesi Selatan. Kegiatan festival budaya digelar oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar di Benteng Rotterdam, Jalan Pasir Ikan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta budaya menampilkan dari daerahnya masing-masing seperti tarian Asmat, Bintuni, Merauke, Biak, Serui, Kaimana, Manokwari, dan musik-musik tradisional. Selain itu juga terdapat stand-stand kerajinan tangan dan makanan khas. Para pengunjung yang ingin menyaksikan penampilan dari para peserta diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk merajut kembali dan semangat persatuan dari para pemuda seluruh Indonesia setelah sempat terkendala akibat pandemi corona hingga menghentikan kegiatan masyarakat. Sebagai anak bangsa ini kan melalui ajang-ajang atau event-event seperti ini kan untuk menampilkan penampilan dari setiap daerah itu sangat itu yang diharapkan untuk anak muda, apalagi Indonesia ini memiliki banyak suku yang dari Sabang sampai Merauke yang pasti bahasa, cara senjata adatnya dengan tari-tarian itu berbeda, tetapi dengan cara-cara begini, cara event yang diselenggarakan begini itu kita bisa baru tahu satu dari teman-teman dari Sulawesi punya tarian seperti apa, dan mereka juga bisa feedback baliknya terhadap kami, mereka bisa mengenal budaya kami. Sejumlah mahasiswa Papua juga melakukan kolaborasi tarian tradisional 4 etnis dari Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar. Pasalnya, Indonesia memiliki ragam suku dan bahasa serta budaya yang beraneka ragam, dipersatukan dalam bingkai NKRI untuk jadi satu bangsa. Dari Makassar, Andi Derun Sunggu melaporkan.